Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Siti Nawiro dalam Ngobrol Ngabaran Santai. Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa nanti sore, kita akan mengobrol dengan tema keistimewaan Ramadan. Nah, aku udah bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Faris Firdaus, SPDI. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Bogor. Beliau juga merupakan alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Ustadz ya. Ini anaknya dipanggil apa Pak Ustadz? Akang hari. Akang ya? Ya. Akang Farid? Ya. Oke, Kang Farid. Nah, Kang Farid, kita sekarang bakal membahas tentang keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Nah, kira-kira keistimewaan puasa di bulan Ramadan itu apa sih, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya jawab ya. Di dalam bulan Ramadan ini berasal dari kata Ramadho yang artinya adalah membakar. Jadi bulan Ramadan ini bisa dikatakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek, tetapi di dalam perjuangan mendapatkan keistimewaan melebihi umat-umat sebelumnya itu adalah bisa melebihi, karena dikasih salah satu bulan yang begitu istimewa untuk memperbanyak ibadah. Di dalam bulan Ramadan ini juga disebut sebagai Sayyidus Sahri ya, yaitu rajanya daripada bulan. Walaupun umurnya umat Nabi Muhammad itu sedikit pendek ya, tetapi ibadahnya itu bisa melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Di antara salah satunya adalah momen yang paling tepat itu adalah di bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu para Tribuners, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kita masuk ke bulan Ramadan, kita berpuasa dan beribadah, kita mendapatkan fadilah yang begitu besar yang ada di dalam bulan Ramadan. Begitu. Baik, Kang Farid. Nah, apa kita yang berpuasa ini pasti mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan, Kang? Insya Allah. Kalau dia berpuasa, insya Allah mendapatkan keistimewaan. Bahkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang saya bawa ini dijelaskan ada sebuah hadis yang menjelaskan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, rawahu al-Khatib an Ibnu Abbas. Jadi siapa orang yang berpuasa dengan rasa iman, dia mempercayai keimanan, artinya bahwasanya Ramadan ini, di dalam bulan Ramadan ada sebuah perintah puasa, dia meyakini perintah puasa ini adalah kewajiban bagi setiap orang beriman. Yang pertama, yang kedua wahtisaban, dan mengharapkan pahala itu, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya ya. Bahkan di bawah itu dijelaskan selama setahun ya, bahkan sebelumnya dan sesudahnya itu akan diampuni kalau dia puasanya dengan dasar tadi imanan wahtisaban. Imanan itu apa artinya? Dia meyakini bahwasanya puasa itu adalah perintah Allah. Yang kedua wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengagungkan bulan Ramadan dan menghormati bulan Ramadan, dia akan mendapatkan fadilah dan keistimewaan daripada bulan Ramadan itu. Nah, Kang Farid, kan di bulan Ramadan itu kan gak cuma puasa ya sebenarnya. Kita itu kan terkadang puasa aja gitu ya, padahal kan ibadah gak cuma puasa ya. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini tuh istilahnya lomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang banyak gitu. Selain puasa itu harus apa gitu? Di dalam bulan Ramadan sebuah keistimewaan yang Allah berikan tadi saya katakan. Jadi di keterangan di dalam kitab Risalatul Jami'ah juga di bahwa kebaikan itu akan diukur satu kebaikan itu bisa mencapai sab'amiati, 700 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan itu bisa melebihi, bahkan dijelaskan tidak bisa diukur. Wa ana ajazabi, kata Nabi Muhammad SAW begitu. Jadi di dalam hadis kutsinya menjelaskan
bahwasanya untuk puasa bulan Ramadan itu tidak ada ukuran pahala. Jadi hanya Allah yang mengetahui ukuran pahalanya. Itu dari segi puasa. Nah, untuk nambah pahala di dalam bulan puasa, kita bisa memperbanyak dengan cara membaca Al-Qur'an, berbuat kebaikan ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya tidak hanya bersifat mahdhu atau sifat ibadah murni, ya seperti baca Quran atau sholat tarawih begitu kan ya. Terus silaturahim itu kan ibadah-ibadah memang yang sudah memang harus dianjurkan, tapi bahasa ibadah itu sendiri apapun kebaikannya, ketika itu diniatkan sebuah ibadah, maka itu akan dilipat gandakan. Artinya misalkan ya seorang pelajar ya, dia menuntut ilmu di bulan Ramadan, maka ketika di dalam bulan lain itu misalkan hitungan pahalanya satu, di bulan Ramadan itu bisa berlipat-lipat ketika di bulan Ramadan. Nah, menuntut ilmu baik itu datang ke sekolahan atau datang ke pengajian dengan niat yang benar dia untuk menghilangkan kebodohan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah bentuk apapun ibadahnya itu bisa dilipat gandakan. Ya, begitu. Jadi apapun niat kita, kalau misalnya kita niatnya baik, itu sama Allah bakalan dikasih pahala yang besar gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang ini kan kalau ngomongin di milenial ya Ustaz. Ya. Kan Farid bajunya. Nah, kan sering banget orang itu sekarang berpacunya sama media sosial ya. Apakah bisa media sosial dijadikan ladang pahala dalam berpuasa di Ramadan? Bisa, insya Allah. Ya. Contohnya kayak gimana tuh? Media sosial ini adalah sebagaimana, kalau diperumpamakan sebagaimana pisau. Ya. Pisau itu kalau kita beri kepada seorang penjagal, maka dia akan bermanfaat sekali. Ketika dikasih kepada seorang ibu rumah tangga, pisau akan bermanfaat sekali untuk masak lah, untuk apa yang digunakan dia ketika membantu suaminya menyediakan makanan agar makanannya itu enak. Artinya kalau ikan harus dipotong pakai pisau, daging itu harus dicacah, cabai itu harus dipotong-potong. Coba kalau nggak ada pisau, ya kan? Tapi kalau pisau ini diberikan kepada seorang yang punya karakter jahat, maka pisau ini akan sangat berbahaya. Nah, media sosial sekarang yang berkembang di generasi milenial, kita harapkan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan. Artinya zaman sekarang media sosial itu bisa dijadikan sebagai alat ya, atau perantara kita bisa mencari ilmu ataupun informasi, dengan syarat kita harus mengetahui, satu adalah kita kenal siapa yang menyampaikan ilmu tersebut. Yang kedua, kalau kita baca artikel kita harus tahu siapa penulisnya. Jangan sembarangan juga kita manfaatkan media sosial, melihat YouTube ataupun berita-berita, artikel, tapi kita tidak tahu siapa yang bicara ataupun siapa yang menulis. Ini juga bahaya. Ataupun teman-teman milenial memanfaatkan ini untuk sarana yang tidak baik begitu ya. Nah, ini juga berbahaya sebagaimana tadi pisau. Jadinya media sosial bisa menjadi berguna sekali bagi generasi milenial, juga sangat berbahaya sekali ketika disalahgunakan. Jadi itu emang tergantung dari penggunanya sendiri ya Pak. Ya, gitu. Misalnya aku mau pakai buat yang baik ya berpahala. Kalau itu tergantung pilihan kita sebenarnya ya. Gitu. Selanjutnya Kang, kan sekarang itu kan banyak ya lagi musim COVID-19. Nah, otomatis mungkin ada dari salah satu kita ini yang kurang beruntung dan dia sakit, terinfeksi, dan dia gak bisa menjalankan puasa. Otomatis. Jadi harus ada asupan nutrisi biar dia cepat sembuh kan gitu ya Kang ya. Nah, apakah orang-orang yang tidak berpuasa itu bisa mendapatkan keistimewaan seperti orang yang berpuasa seperti kita? Untuk orang-orang yang seperti dalam keadaan sakit, ya, di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan ada beberapa orang yang memang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Ya, di dalam kitab Risalah Jamiah juga dijelaskan ada 8 golongan orang yang boleh buka puasa. Begitu. Di antaranya adalah orang yang sakit. Walaupun secara fikih nanti dia harus mengkodok puasanya itu. Tetapi untuk fadilahnya dia bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain, tidak hanya berpuasa. Misalkan dia baca Quran lah, membaca sholawat lah, membaca zikir gitu ya. Itu masih dia mendapatkan fadilah daripada bulan Ramadan, tidak hilang. Fadilahnya itu tidak hilang. Jadi karena ada apa? Karena ada uzur tadi, ada penyakit yang sedang menimpa dirinya. Jadi untuk
puasanya dia harus mengqadha di bulan yang lain, tetapi untuk kefadilah keutamaan yang tadi saya jelaskan di awal sampai melebihi 700 pahala, itu dia kalau mengerjakan kebaikan tetap dia akan mendapatkan kebaikan gitu. Jadi nggak cuma dari puasa sebenarnya. Tidak harus puasa, ya. Bisa gitu. baca Quran. Nah, gitu. Apa lagi ya? Sholawat, Sholawat. Tapi gitu. atau kita memberi sesama itu kan Nah, termasuk sodako, sodako. gitu. Jadi Bisa. itu ya buat yang tidak bisa berpuasa karena tadi yang dijelasin sama Kang Farid. Tadi kan ada 8 ya Kang ya? Yeah. Itu kan nomor satunya. Nah itu Yeah. 7-nya apa gitu? Nah, itu diantaranya adalah orang yang sakit ya tadi ya, sakit. Ya orang gila. Kemudian lagi orang dalam perjalanan. Ya orang perjalanan. Terusnya lagi orang yang head, orang yang nifas, orang yang menyusui, orang yang hamil ya. Dan yang menyusui dan hamil ini nanti dipilih lagi ya, dan orang yang sangat tua sekali ketika dia tidak mampu untuk melakukan puasa gitu. Itu boleh tidak puasa, artinya boleh dia tidak berbuka di siang hari, tetapi dia harus mengganti dengan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan begitu ya. Nah, kalau misalnya aku mau nanya ini dari aku sendiri ya Kang Ya, ya. silakan. Nah, tadi kan ada kalau orang yang nggak boleh berpuasa itu karena perjalanan ya. Ya. Nah, kalau misalnya orang-orang sekarang kan suka pada mudik tuh, apa itu termasuk yang nggak apa-apa gitu nggak puasa karena mudik itu gimana nih Kang? Perjalanan yang diperbolehkan tidak puasa itu adalah perjalanan yang sekitar 98 km. 98. Iya, Itu ada jalan mengatakan kaki atau gimana itu? jalan mobil. Dan mobil juga. Pokoknya ukurannya. Oh, ukurannya. Ya, ukurannya yang penting adalah 98 km gitu ya. Masakohnya disebutnya ya, kesulitannya itu 98 km. Ketika dia perjalanan 98 km ya, itu diperbolehkan untuk menjamak puasa, dan dia juga boleh bukan untuk berbuka puasa gitu. Yang lebih utama yang mana? Berpuasa apa tidak puasa? Ini ya bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Kalau dia kuat gitu, lebih baik puasa. Kalau tidak kuat karena ada rukhsah yang diberikan oleh Allah, silakan aja. Bahasanya lagi mumpung ada diskon. Nah, begitu kan. Kalau dikasih diskon ya diambil lah begitu. Tapi kalau dia kuat, artinya dia nanti khawatir tidak bisa mengqadha atau sebagaimananya, dia ya tetap puasa karena itu tetap harus diqadha gitu lah. Tadi 98 ya maksudnya? Iya, 90. ada berapa cuma ada 98, ada yang 97. Oh, oke. Nah, kalau misalnya dia kalau dari sini misalnya dari Bogor ke Cianjur cuma 50 kilo misalnya nih nggak kuat, capek, pusing, itu diperbolehkan juga apa gimana? Nah, kalau itu berarti 98. unsurnya lain lagi. Unsurnya karena sakit. Oh, gitu. Ketidakmampuan dia untuk berpuasa, bukan masafah perjalanan. Sekarang begini, misalkan kita dari Bogor misalkan ke Jawa Timur ya. Kan jalan sekarang udah enak. Betul. Iya, pakai mobilnya Alphard misalkan, atau yang nyaman lah begitu ya. Atau dia pakai kereta yang nyaman. Bagaimana? Boleh nggak? Dia nggak boleh? Ya boleh-boleh saja, karena sudah memenuhi syarat. Gitu. Walaupun dia nggak capek lah bahasanya begitu ya. Tapi untuk boleh tidak puasa, tapi harus mengqadha nantinya. Begitu ya. Oke, nah karena kan ada ya Pak Ustadz, jadi kayak iseng itu jadi alasan buat diri dia. Oh, orang saya mudik, padahal mudiknya ke Bojong dekat. Masa nggak puasa kan nggak boleh kayak Iya, gitu nggak ya boleh, Mas harus ya? ada syarat. Iya, berarti harus tadi ya ada 98 atau 97 km. Iya, Lalu kondisinya emang tidak mungkin untuk puasa ya, tidak apa-apa asal mengqadha nantinya kan Iya, ya. begitu. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir nih, apa tanda puasa kita diterima sama Allah? Tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan yang sering dibacakan oleh para asati dimanapun berada, biasanya membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya, yang ujungnya itu adalah menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Jadi cirinya puasa diterima itu artinya ketika setelah puasa dia ada perubahan dalam hidupnya ya. Jadi asalnya tidak baik, setelah puasa dia menjadi orang yang lebih baik, baik itu tingkat ibadahnya kepada Allah ataupun tingkat sosialisasinya kepada manusia gitu. Itu cirinya. Salah satunya cirinya itu begitu, ada perubahan dalam dirinya. Kalau tidak ada perubahan, ya mungkin puasanya itu hanya sekedar menahan
lapar dan haus. Karena puasa itu dibagi tiga tingkatan. Ada puasa orang umum, ya, ada puasa orang khusus, ada puasa khusus bil khusus. Puasa orang umum ini adalah puasa menjaga makan, menjaga minum, dan menjaga hubungan suami istri. Cukup itu aja. Nah, puasa khusus ini adalah puasa yang bisa menjaga 7 anggota badan. Memang di hadisnya ini ya, hati-hati ya. Hadis ini menjelaskan begini, siapa orang yang berpuasa kemudian dia ghibah, kemudian dia berbohong, ya kemudian dia membicarakan kejelekan orang lain atau menghina orang lain, batal puasanya. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan itu bukan batal puasanya secara fikih, itu batal puasanya itu adalah batal pahala puasanya gitu. Karena kalau kita mau meningkat ke puasa yang nomor 2, puasa khusus, maka kita harus bisa menjaga 7 anggota badan kita ini. Ya, jawarih itu jawarih. Jadi antaranya adalah mulut, mata, tangan, kaki, telinga gitu. Ya, itu harus dijaga dari perbuatan-perbuatan yang ya katakanlah dosa lah gitu ya. Ya artinya ketika puasa berbohong gitu. Bagaimana hukumnya ketika puasa bohong? Puasanya sah, pahalanya yang tidak ada. Artinya dia hanya menggugurkan kewajibannya sebagai muslim saja. Jadi dia tidak berdosa lah begitu. Tapi untuk nilai puasanya nol lah bahasanya gitu ya, nol, dan dia dari puasanya. Kalau puasa khusus bil khusus ini puasanya para nabi. Nah ini memang kalau kita perhatikan agak sulit ya, karena puasanya para nabi itu adalah kalau hati pikirannya sudah memikirkan selain Allah sudah batal. Ya, ukuran kita kan lebih bisa seperti itu ya. Ukuran kita mungkin ya puasanya lebih bisa menjaga makan dan mulut ya. Kita tingkatkan lah ya, sedikit-sedikit kita bisa mulut kita dijaga tidak berbohong, mata kita dijaga untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang, tangan kita gunakan baik-baikan, kaki kita gunakan kepada tempat-tempat yang baik begitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa ada perubahan setelah bulan puasa, bisa dirasakan tiba-tiba kok saya perasaannya ini bisa dirasakan dengan diri sendiri, ada perubahan dalam dirinya, itu gampang melakukan ibadah ya, dan gampang bermasyarakat, inginnya berbuat baik aja kepada masyarakat gitu. Dibawa ibadahnya kok gampang. Nah ini ciri daripada puasa diterima. Nah ini harus dipertahankan. Kalau nanti tidak dipertahankan akan balik lagi dia kepada yang awal gitu. Okay. Nah berarti sebenarnya puasa itu tuh nggak cuma nahan lapar sama nahan haus doang ya. Iya. Maksudnya kita juga harus puasa itu tuh sama mata, tangan gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang nih kayak di media sosial kan tangan yang ngetik-ngetik tuh Kang, kayak misalnya kita komentarin foto si aku gini ya bla bla bla. Nah itu gimana tuh hukumnya? Apakah jadi puasanya pahalanya nggak ada nih apa gimana tuh Kang? Bisa jadi kalau tangan jari-jarinya ini, tadi saya katakan tangan ya, saya tidak sebut jari karena beda dalam bahasa Arab itu. Tangan itu yadun, tapi kalau jari itu asobi ya. Tapi bagian daripada yadun itu adalah dari sini sampai sini gitu. Bisa dikatakan dari sini sampai sini gitu ya. Nah itu bisa dikatakan ketika kita melihat media sosial atau kita gunakan media sosial untuk sesuatu misalnya yang provokatif ataupun menghina orang, mengomentar sesuatu yang tidak baik, itu bisa jadi, bukan bisa jadi, pahala puasa itu bisa hilang lah gitu ya, begitu. Atau melihat sesuatu yang ada di media sosial begitu ya, walaupun bahasanya itu tidak tidak syahwat ya, itu bisa mengurangi lah ya. Bisa mengurangi daripada pahala puasa. Jadi percuma ya Kang ya, maksudnya kita udah nahan lapar udah nahan haus, tapi kita tidak bisa menjaga yang tadi dijelaskan sama Kang Farid, kayak percuma kita nggak dapat sama pahalanya gitu ya. Pahalanya tidak dapat, tapi dia sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Artinya dia tidak berdosa begitu. Tidak berdosa pada waktu itu, dia sudah menggugurkan dia sebagai seorang yang beriman dan Islam. Dia sudah menjalankan kewajibannya. Yang lebih parah lagi kan tidak berpuasa. Iya. Nah ini lebih parah, tidak berpuasa. Berarti kalau dia puasa tapi tetap menjalankan itu, berarti dia tidak berdosa untuk tidak meninggalkan puasanya. Nah harapan kita bulan puasa ini benar-benar dimanfaatkan ya, walaupun ada hadis naumun shaimun ibadatun itu ya, tidurnya orang puasa adalah sebuah ibadah. Ini jangan disalahartikan terus
puasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Dimakan mentah-mentah itu hadis. Naumun shaimun ibadatu. Naum itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia tidur. Tidurnya orang puasa aja ibadah. Bagaimana dengan ibadahnya? Begitu harusnya memahami hadisnya. Ya. Tidurnya aja adalah ibadah. Bagaimana dengan ibadahnya? Begitu. Tapi kalau dia melek terus banyak maksiatnya, lebih baik tidur. Kalau melek malah dia kemana-mana misalnya gitu ya, berbuat yang nggak baik, ya lebih baik tidur kali itu. Ya, artinya hadis naumun shaimun ibadatun itu bisa kita maknai jangan setengah atau setekstual itu. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, berarti tidur terus. Nah, harus terusin. Tidurnya ada ibadah. Bagaimana dengan ibadahnya? Yang pertama, yang kedua, kalau ketika dia puasa lebih banyak meleknya itu lebih banyak dia mengerjakan tidak baik, ya lebih baik tidur begitu. Karena dengan tidurnya itu berarti dia memberhentikan secara nggak langsung perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Inilah yang disebut dengan ada yang mengatakan naumul alim ibadatu. Tidurnya orang alim itu adalah ibadah. Kenapa? Karena tidurnya dia bisa memberhentikan maksiat. Tidurnya dia bisa memberhentikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya kondisi harus dilihat ini ya, nanti disesuaikan. Bukan berarti seharian tidur, enggak gitu ya Kang ya. Kalau ada tidur aja dari pagi sampai sore, kenapa tidur ini biar banyak pahala? Enggak gitu ya. Iya, enggak gitu. Nah, oke. Nah, sekarang nih Kang, kan kita tuh kan mau kalau tarawih di bulan puasa ini fenomena di masyarakat nih. Misalnya hari pertama tarawih, membludak. Ya, sampai keluar masjid gitu kan. Dulu pas sebelum pandemi maksudnya, keluar masjid, di parkiran ada lah. Nah, makin ke mau lebaran bisa dihitung jari ya Kang ya. Nah, itu kira-kira tuh apa sih yang bisa kayak gitu? Kenapa gitu? Begini, para tribuners yang berbahagia. Sebenarnya fenomena ya. Fenomena apa namanya? Babak kualifikasi mungkin ya. Artinya kalau pertama banyak, ada kan bulan Ramadan dibagi 3 ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga ya. Ini babak pertama 10 hari pertama banyak. Biasalah ya kalau main bola juga gitu kan. Babak pertama itu kan banyak kan. Nah, tapi babak kedua terus sampai babak semifinal itu kan dikit gitu. Nah, yang sampai babak semifinal itu berarti orang yang masih kuat gitu. Nah, kita para generasi milenial ya manfaatkanlah bulan Ramadan ini, apalagi sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, sholat yang lain, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat itu ada di selain bulan Ramadan. Tapi untuk sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Man qoma ya Ramadana imanan wa ihtisaban. Kalau tadi man shoma, kalau ini man qoma di situ adalah qoma di situ isinya adalah diantaranya adalah sholat tarawih. Ya, siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan rasa iman dan mengharapkan pahala dari Allah sama, maka faidah atau fadilahnya itu adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, per detik ya. Bahasa per detik ini ya, yang per jam, per detik kita manfaatkan bulan Ramadan ini adalah dengan berbuat kebaikan. Yang minimal kita, kalau paling malas-malasnya orang mungkin ya nggak bisa baca Quran, kita buka Quran lah ya, kita liatin aja gini, itu udah ada pahala itu. Masya Allah. Ya, di bulan Ramadan mata kita nanti dihitung dan bersaksi di hadapan Allah, mata kita itu melihat tulisan, walaupun mulut kita nggak ngucap, saking malas-malasnya kita buka Quran dengan wudhu dulu, kita liatin aja gitu, saking malasnya dia. Itu udah insya Allah udah berpahala gitu. Iya, sayang ya Kang ya, maksudnya kita belum tentu tahun depan belum tentu tahun depan kita bisa menjalani Ramadan lagi. Jadi selagi ada kesempatan kita jalani dengan baik. Oke, terima kasih Kang atas penjelasannya. Nah, itu tadi Tribuners mengenai penjelasan keistimewaan di bulan puasa. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.